Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu ya. Kenapa baliho-baliho Anies Baswedan yang terjadi di Jember, yang terjadi di Jakarta, yang terjadi di Surabaya dan sebagainya, dan bahkan di daerah-daerah yang lain begitu, selalu dirobek dan dirusak begitu. Kok seperti ini? Ada apa begitu ya? Bahkan robek baleho begitu ya. Ini kan seharusnya bertentangan dengan demokrasi kita begitu ya. Ini seharusnya ya tak gentar ya, aksi-aksi robek seperti ini ya laporkan saja begitu kan ke pihak kepolisian begitu ya. Jangan hanya dipoto, dipamer, disebarkan dan sebagainya. Tidak ada gunanya sama sekali begitu. Jadi kalau dilaporkan saya ada rasa tindakan di situ begitu ya dari pihak kepolisian dan sebagainya begitu. Kalau sudah sesuai dengan undang-undang kita, demokrasi kita begitu ya, kenapa kok disobek begitu? Inilah cara-cara para orang-orang yang kemudian penakut begitu kan ya, atau premanisme yang dibuat oleh mereka begitu kan ya, untuk memperkeruh suasana dan sebagainya begitu ya. Kalau memang tidak bisa bersaing secara akal sehat, ya mundur saja begitu kan. Jangan jadi menjadi bangsa Indonesia begitu. Lihat saja bangsa kita itu adalah petarung, masyarakat itu adalah petarung secara gagasan begitu ya. Kita harus menghormati itu. Katanya toleransi terbesar itu adalah Indonesia. Bah, gimana begitu kok seperti ini begitu ya. Bagi penegak hukum silahkan begitu ya. Kita harus proses begitu ini. Anies minta relawan tak gentar pada aksi robek baleho, jangan cuma difoto dan dilaporkan. Betul begitu, saya setuju itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies minta relawan tak gentar pada aksi robek baleho, jangan cuma difoto atau dilaporkan ya. Jangan difoto meski dilaporkan. Ini ya harus dilaporkan katanya begitu ya. Wah, bisa-bisa ya orangmu sendiri ini. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Inilah yang kemudian cara-cara masyarakat Indonesia yang tidak suka kepada Anies Baswedan dibolak-balik faktanya begitu ya. Dibolak-balik narasinya begitu ya. Inilah ya karena memang sifatnya dungu ya tidak menjadi masalah begitu kan. Jangan lapor ke polisi tapi lapor ke KPK. Wong rusaknya sendiri nuduh orang sendiri. Ini nimbrung sini nih pernah cebok pada buzzer. Itu kaget begitu ya. Kenapa statementnya Anies Baswedan itu lalu kemudian diserbu di situ begitu? Ya karena dia tidak punya gagasan begitu. Artinya para buzzer dan cebong itu nimbrung di situ, tidak punya gagasan yang diberikan, malah dibolak-balik faktanya begitu ya. Ini buat peringatan semua, bertarunglah secara jantan. Semoga tidak terjadi di pemilu di 2024. Apa maksudnya ini ya? Mereka main kasar. Gue cuma menceritakan tentang gunung-gunung yang tutup, mereka ngamuk-ngamuk ya. Ini banyak sekali. Memang pendukung Jokowi ini mau menang sendiri atau mirip Jokowi. Ini banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu ya. Ya, karena inilah demokrasi, kita harga itu begitu. Tetapi kalau baliho dirusak, sana sini dirusak, ini yang seharusnya dilaporkan begitu ya, biar ada efek jera begitu kepada siapa begitu. Kalau bisa ya letakkan CCTV di situ begitu. Makanya kalau masang baliho yang ngotak dikit lah, ini banyak sekali pro dan kontra, kritikan luar biasa begitu ya. Bahkan ini ada yang nurunin baliho kapan hari saya lihat Satpol PP lagi razia baliho ilegal ya. Memang semua baliho Pak Anies ilegal ya, berizin dan bayar. Semua media berikan ya, beritakan Pak Anies ya, kompak netizen kalang kabut mengontra. Betul begitu ya. Ya kalau sudah ada sesuai dengan perizinan kita, ngapain kita harus dirusak dan sebagainya begitu ya. Kasihan kita demokrasi kita. Demokrasi modern itu bukan seperti itu begitu. Adulah narasi dengan narasi, adulah gagasan dengan gagasan begitu. Jangan ikuti para buzzer-buzzer yang kemudian mempelitirkan berita si A, si B dan si C begitu kan ya. Kalau baliho dipasang di depan rumah saya ya, saya robek dan bakar ya, sampah visual, mana nggak izin. Ayo kampanye bakar baliho depan rumah tanpa izin karena ya sampah visual ya. Ya kalau kita melihat bahwa perkembangan ini yang dilakukan para caleg ya, para anggota legislatif dan semuanya banyak begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu. Kita hidup di negara demokratis begitu kan, tidak sewenang-wenang melakukan hal seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, minta Anies Baswedan ya relawannya tak gentar pada aksi robek baliho, jangan cuma difoto, dilaporkan begitu ya, dikutip dari Kompas TV.
Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dalam pidatonya meminta para relawan tak gentar pada pihak-pihak yang melakukan penolakan terhadap dukungan Capres. Bahkan dia mengatakan bahwa jangan pernah takut untuk menunjukkan pilihan kita. Jangan gentar pada mereka kegiatannya merobek poster, merobek baleho, ucap Anies dalam pidatonya di Tenis Indoor Senayan. Wah, kritikan luar biasa begitu ya. Mulai dari kritikan olahraga, jogging begitu kan, mulai dari KPK, mulai dari semuanya begitu. Ketika Anies berbicara tentang itu begitu, kenapa masyarakat Indonesia yang kemudian tidak suka, para cebong dan buzzer yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan nimbrung di situ, berkomentar di situ dengan narasi-narasi membolak-balik kata-kata itu begitu. Artinya apa? Kalau memang tidak suka kepada Anies Baswedan begitu ya, ya tidak menjadi masalah begitu kan ya. Tapi jangan sampai melakukan aksi robek ini, melakukan si A, si B dan si C begitu kan. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Bersainglah secara akal sehat, bersainglah secara gagasan-gagasan yang baik begitu kan. Bahkan jangan cuma difoto, berikan laporan ke kepolisian ya. Ini biar pihak-pihak tertentu yang menindaklanjuti itu begitu. Tetapi kalau hanya melaporkan, sekarang kan sudah banyak yang ketahuan begitu ya, dalam artian banyak laporan tapi tidak ditindak. Ini yang seharusnya kita kawal bersama begitu kan, pihak-pihak kepolisian begitu. Anies mengajak para relawan pendukung dirinya dalam Pilpres di 2024 menjadi relawan yang teladan. Kerjanya, kerjakan dengan keseriusan sepenuh hati. Ini adalah perjuangan yang membawa nilai, membawa prinsip. Jadilah relawan teladan, ungkap Anies. Anies berpidato dalam acara silaturahmi relawan pendukung dirinya Pilpres di 2024. Ini sangat menarik sekali kalau kita baca dan amati begitu ya. Kenapa sekarang ini polarisasi yang dibangun oleh mereka begitu? Karena memang dia tidak mampu ya memberikan narasi yang baik, memberikan gagasan yang baik begitu ya. Kemudian apa yang ditimbulkan? Polarisasi begitu ya. Ya, ketika orang menanyakan apa sih prestasi Pak Ganjar begitu ya. Lah di situ orang banyak muncul spekulasi begitu kan, si A, si B dan si C ini itu padahal tidak punya prestasi begitu. Ya, jujur aja kalau memang tidak punya prestasi katakan tidak punya prestasi begitu. Kan begitu, gampang aja kan, simple begitu kan, tidak perlu dipersoalkan begitu. Masa ada orang ketika apa sih prestasi Pak Ganjar lalu kemudian tidak mengatakan tidak tahu. Masa mau dipukul kalau tidak tahu? Kan begitu. Jadi artinya apa? Lebih baik itu adalah jujur begitu. Walaupun surveinya sekarang muncul berseleweran di mana-mana begitu kan. Tapi aneh begitu ya. Ini kritikan-kritikan netizen ya. Bahkan Anies Baswedan mengkritik kepada orang-orang yang merobek baliho itu begitu ya. Padahal kalau kita jujur begitu, ada anak bangsa Anies Baswedan begitu kan, punya prestasi luar biasa begitu ya. Terus kemudian ingin merubah bangsa kita begitu ya. Tetapi kok masih dibenci ya, dicap sebagai intoleran, dicap sebagai tidak becus dan sebagainya begitu. Bayangkan begitu. Di mana letak logikanya begitu ya? Bukankah inilah negara demokrasi? Ya, karena masyarakat sudah disekat-sekat begitu ya. Si A milih si B milih si A dan sebagainya, tergantung situasi ya. Jangan sampai ya kita berharap bahwa bangsa kita adalah bangsa yang baik, bangsa yang maju begitu ya. Tetapi mari kita lihat bahwa rezim-rezim hari ini utangnya berapa ya? Hampir tembus 8 triliun. Bayangkan masyarakat masih sengsara seperti ini begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast hari ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.